Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Umisel Channel. Oke, teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, jadi kali ini tangan saya ada HP Poco X3 dan ini keluhannya nggak bisa dicas, teman-teman. Awalnya normal-normal aja, terus kemudian nggak bisa dicas dan sekarang baterainya udah lowbat. Dan curiga kita sih kayaknya ini baterainya yang habis, teman-teman ya. Oke, ini kita bongkar dulu handphonenya, jadi biar tahu kerusakannya di mananya ya. Oke, ini kita buka dulu backdoornya. Ini kayaknya udah pernah dibongkar, teman-teman, karena lemnya cukup gampang banget dan nggak presisi. Biasanya kanan kiri tuh tebal banget lemnya, teman-teman ya. Oke, ini udah kita bongkar. Jadi fokus kita nanti akan ada di baterai, teman-teman. Kalau misalnya dalam keadaan lowbat banget, emang si handphone itu nggak bakal bisa dicas, teman-teman. Jadi mau nggak mau cukup ditembak baterai dulu biar nyampe ada tegangannya, nanti baru bisa dicas ya. Itu kalau dalam keadaan baterai kosong. Oke, ini kita buka. Nah, ini kita buka juga fleksibelnya. Nah, ini ada bekas jemperan kayak teman-teman ya. Ini kalau kita perhatiin, kalau dari bawah ke atas nih bisa jadi yang dia jumper ini sebelumnya jalur fibusnya, teman-teman. Nah, ini kita coba cek dulu ya. Kalau fibus yang rusak itu biasanya ada masuk, cuman nggak ada tegangan. Nah, bunyi kan ya, terus nggak ada tegangan masuk. Nah, kayak gitu, teman-teman. Jadi ada petir biasanya ya. Kalau misalkan yang kerusakan di fibus nih, petirnya ada tapi nggak ada tegangan yang masuk. Tahu di mana ada tegangan nggak masuk itu taunya pakai charger dokter atau juga bisa pakai smart charger, teman-teman, untuk tahu ada tegangan masuk apa enggaknya. Karena kalau misalkan di casan itu nggak ada indikator tegangan outputnya, jadi kita nggak bakal bisa tahu. Yang tahu hanya tukang servis. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang kayak gini, misalkan di cas ada logo petirnya tapi nggak nambah-nambah, nah bisa jadi jalur fibusnya yang putus. Jadi perlu kita sambungin dari bawah ke atas kayak gini, teman-teman ya. Nah, untuk di Poco X3 silakan teman-teman sesuaikan. Untuk di bawahnya di mainboardnya itu jadi di sebelah kiri ya, pojok kiri di pas fleksibel mainboardnya. Dan untuk yang bagian atasnya kita akan jumperin ke sini, teman-teman. Nah, kritik point yang sini ya, yang yang di bawah fleksibel mainboardnya nih. Atau bisa juga kalau teman-teman mau boleh ke sebelah kiri di bagian mainboardnya bisa juga. Jadi antara kiri sama kiri itu jatuh jalur fibus, atau boleh juga di titik pin yang ini, teman-teman. Nah, yang ini ya. Ini kita kasih timah dulu. Jadi nanti tinggal kita tempelin bekas jemperannya ini ke sini, teman-teman. Nah, jadi kita nggak usah coba tembak baterai ya. Kalau ini kayaknya fix sih, fibusnya yang konslet atau fibusnya yang putus jalurnya. Jadi cukup kita jumper aja, kita jumper ulang. Kayaknya ini sebelumnya kalau titik pin ini masih bagus, mungkin bisa jadi si orang yang nyervis ini dia ngejumpernya ke bagian ke bagian mainboardnya, teman-teman. Terus alhasil kalau ke bagian mainboard kadang suka nggak kenceng si timahnya ini, jadi bisa copot lagi. Nah, jadi mending kita jumpernya ke bagian pin kayak gini, jadi bisa dikasih timah banyak, alhasil bakalan kenceng buat kawat jumpernya nempel. Nah, oke, udah kayak gini, tinggal kita pasang lagi fleksibel mainboardnya. Nah, ini udah kenceng tuh, ditarik juga udah nggak oyag. Oke, ini kita coba cas dulu. Kita siapin kabel datanya udah terhubung. Ini baterainya udah terpasang. Oh, lupa ini fleksibel mainboardnya belum dipasang. Nah, pastiin yang sub yang bawah ya, yang sub yang bawah, yang main yang atas. Artinya subboard sama mainboard, teman-teman. Oke, ini kalau udah dipasang tinggal kita coba cas. Muncul nggak nih petirnya? Ini kita agak tekan karena longgar ya, teman-teman. Oke, ini udah masuk. Nah, muncul kan logo baterainya. Nah, petirnya juga muncul. Oke, ini tinggal kita coba cas dulu ya beberapa menit. Nah, ini kita cek ya, jam 9 kurang 13 menit ya. Nah, ini udah masuk ke tampilan Poco. Oke, cuman kayaknya belum kuat ngangkat, jadi biarin dulu lah. Biar kita coba cas dulu. Ya kurang lebih kisaran setengah jam lah, nanti kita coba cek lagi ya.
Oke, ini kita simpan dulu handphonenya biar tahu nanti dia masuk apa enggaknya ya. Nah, ini masih muncul logo baterainya juga. Oke, kita biarin dulu. Nah, ini udah kita cas. Jamnya rusak teman-teman. Ya, ini jam 9.39 ya. Lumayan lah, mungkin tadi ada kita cas sekitar 10 menitan kali ya. Ini coba kita lihat, kita tekan bagian mesinnya terus on off-nya. Nah, ada masuk sekitar 6% teman-teman. Jadi udah normal. Nah, udah masuk sekitar 6%-an. Fix ya, jadi jalur Vibusnya yang rusak. Dan ini bisa semua tipe handphone. Kalau misalkan teman-teman ada kasus ya, ada petirnya. Jadi teman-teman dicas ada petirnya tapi nggak nambah-nambah mulu, malah berkurang. Nah, bisa jadi kerusakannya sama seperti ini di jalur Vibusnya teman-teman. Jadi cukup di jumper kayak gitu, insya Allah dan teman-teman ya. Cuman ada cumannya, nggak semua tipe handphone sama jumperannya di kiri ke kiri. Ada juga dari kiri ke kanan, atau ada juga dari bawah, dari kanan ke kanan. Jadi kita nggak sama. Yang tahu hanya teknisi yang punya skematiknya teman-teman. Atau bisa juga cek di Google kalau misalnya ada yang share jalur Vibusnya ya. Oke, terima kasih dari kita. Semoga bermanfaat video tutorial dari kita. Jangan lupa bantu like and subscribe, dukung channel kita biar lebih berkembang dan bermantap teman-teman ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.